Kalau akidah lemah, maka nanti syariat nggak tegak. Kalau syariat tidak tegak, nanti akhlak tidak mulia. Jadi akhlak itu cerminan. Omong kosong, orang ngaku akidah kuat, syariat tegak, kalau akhlaknya nggak ada, saudara. Jadi Habib Rizik bisa meyakinkan Ustadz Abu Bakar untuk tidak memperjuangkan lagi negara berdasar Islam. Saya pernah bersama 3 teman pendeta bicara 2,5 jam dengan Habib Rizik Syihab, dan pembicaraannya bagus ya. Saya merasa beruntung. Jadi Habib adalah seorang Soekarnois. Islamnya nasionalis. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang. Ahlan wa sahlan bihudurikum Habib Rizik. Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Al-Alawiyyi Al-Husaini. Kenapa saya katakan Al-Alawiyyi Al-Husaini? Karena memang marga Syihab itu keturunan dari Alawiyin. Oleh Imam Alwi. Imam Alwi bin Imam Ubaidillah. Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad Al-Muhajir. Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Imam Isa bin Naqib. Imam Naqib bin Ali Al-Uraidi. Imam Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir bin Zainal Abidin. Zainal Abidin bin Husain. Husain bin Fatimatiz Zahra Al-Batul. Fatimatiz Zahra Al-Batul binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu clear. Saya berdiri di sini sebagai pecinta, sebagai murid, dan khususnya sebagai pelayan. Sebetulnya saya kesini hanya menjalankan perintahnya Habib Muhammad Rizik Syihab yang diteruskan lewat menantu beliau Habib Hanif. Ngomong ke saya, antum diundang untuk walimah akad nikah putri beliau dan Nabi Muhammad SAW. Walaupun dari Solo nyopir sampai sini, alhamdulillah nggak capek Habib. Jadi kamu kalau cinta terus kamu lelah, berarti palsu cintamu. Ini kalau yang di sini kemudian merasa pegel-pegel, palsu. Cinta itu menghapus segala luka. Cinta itu akan membuat seorang lupa akan duka. Cinta itu akan membuat seorang hidup dengan penuh keindahan, tanpa ada rasa sikta dan tanpa ada rasa yang gak enak dalam hidupnya. Semuanya jadinya enak. Karena cintalah apapun yang gak enak buat Habib Rizik jadinya enak. Kalian melihat beliau gak enak, itu yang kalian lihat. Tapi karena mahabbat tuh, karena cinta beliau pada Allah subhanahu wa ta'ala, karena cinta beliau pada kakeknya, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena cinta beliau kepada neneknya, yaitu Sayyidah Khadijatul Kubra,
karena cinta beliau kepada neneknya Sayyidah Fatimah Zahra, karena cinta beliau kepada leluhurnya Bani Alawi, maka semuanya menjadi ringan buat Habib Muhammad Rizik Syihab sekeluarga. Bagi yang masih ragu nasabnya Habib Rizik, tanya kepada pengurus Rabithah Alawiyah, jelas nasab beliau. Ya, tanya saja ke sana. Yang masih ragu, kalau masih ragu, nanti di akhirat saya doakan ketemu kakeknya, nanya langsung, bener beliau ini cucumu enggak gitu? Ya nanya langsung, saya doakan. Tapi Habib Rizik butuh pengakuan, cucu Nabi atau bukan cucu Nabi. Berjuang untuk kekasihnya Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya ngobrol dengan, saya lupa namanya, cerita mengenai apa itu organisasi namanya Jamaah Ansorit Tauhid, kemudian pecah menjadi Jamaah Ansorus Syariah dan Ansorut Daulah. Loh, kenapa pecah? Jadi katanya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ketika di penjara itu ngobrol sama Habib Rizik, dan akhirnya bisa diyakinkan supaya Abu Bakar Ba'asyir ini tidak memperjuangkan lagi negara berdasar Islam, cukup negara berdasar Pancasila. Jadi Habib Rizik bisa meyakinkan Ustadz Abu Bakar untuk tidak memperjuangkan lagi negara berdasar Islam. Pernah nggak Romo berdialog dengan kelompok di luar itu seperti Front Pembela Islam yang mungkin pemikirannya agak sedikit lebih konservatif ya? Mana, Romo? Saya pernah bersama 3 teman pendeta bicara 2,5 jam dengan Habib Rizik Syihab. Dan pembicaraannya bagus ya. Saya merasa beruntung. Tentu tidak berarti saya dalam banyak hal tidak sependapat dengan Habib Rizik. Tetapi sejak itu ya saya bisa mudah bicara dengan beliau. Sekarang nggak bisa karena beliau sudah. Apa yang bisa Romo ambil intisari dari pembicaraan dengan Habib Rizik? Kami waktu itu sebetulnya membicarakan bagaimana mengurangi ketegangan antara umat beragama. Dan Habib menjelaskan ya entah bagaimana, kami sama sekali tidak anti agama Kristen. Beliau mengatakan di Jati Petamburan untuk pusat mereka, di sekitar saya ada 5 gereja, tidak ada masalah. Sekolah Katolik tidak ada masalah apapun, beliau bilang. Nah itu juga benar. Dan saya juga menjelaskan dari mana kadang-kadang ada masalah. Misalnya umat Katolik mau bangun gereja untuk 500 orang. Lalu teman-teman Muslim tanya ada berapa orang Katolik kira-kira yang tinggal di sekitar gereja itu. Jawabannya 8 keluarga. 8 keluarga gereja untuk 500 orang. Tentu orang berpikir itu mestinya gereja mau diisi dengan orang yang dikristenkan. Tapi saya lalu menjelaskan, Habib mesti tahu ini paroki itu garis tengah 6 km. Dalam lingkaran 3 km tinggal 5.000 orang. Jadi yang dekat dengan gereja memang hanya 8 keluarga. Tapi seluruhnya 5.000 orang, yang gereja untuk 500 orang masuk akal. Oh ya. Itu saya bicarakan. Saya merasa beruntung dari pembicaraan itu. Jadi sebenarnya kalau lebih intensif dialog dengan Habib Rizik sebenarnya bisa terbangun komunikasi. Saya akan dialog dengan siapa saja. Ya, saya juga akan menghindari perbedaan politik menjadi suatu permusuhan. Dan ya saya tidak hanya akan bicara dengan Habib Rizik, dengan orang-orang lain juga ya. Habib Rizik. Habib Rizik kan dikenal begitu ganasnya. Iya. Itu bayangan orang. Tetapi kalau ketemu saya beda. Saya dirangkul. Saya disuruh main ke rumahnya. Saya pakai seperti ini, pakai blangkon, pakai kejawen. Dan beliau tahu kalau Anda... Saya tahu, saya kejawen. Nah, terus
tamu-tamu lain datang. Tamu lain datang, waktunya sholat. Habib Rizik mengatakan pada saya, maaf Pak Permadi, kita mau sholat berjamaah. Saya tahu Pak Permadi nggak sholat. Tunggu di kamar pribadi saya. Pak Permadi ditemani salah satu santri saya. Sampai nanti selesai, kita undang lagi. Kita ngobrol berdua sama santrinya. Setelah selesai sholat, saya dipanggil, diajak ngobrol lagi. Nggak ada masalah. Habib Rizik yang dikenal begitu fanatik, begitu radikal, begitu revolusioner, nggak ada masalah dengan kepercayaan. Begitu bengis. Bahkan ketika itu ada seorang mu'alaf, seorang perempuan Kristen umur 16 tahun masuk Islam. Dia dibawa oleh ulamanya menghadap Habib Rizik, minta keputusan Habib Rizik, bagaimana nasib anak ini. Habib Rizik mengatakan, saya perlu saksi-saksi untuk menyaksikan peristiwa ini. 1, saksi perempuan, istri saya panggil. 2, Pak Permadi saya suruh menemani saya. Nah, ketika terjadi dialog, ulamanya mengatakan, Pak Habib, ini anak umur 16 menjadi Islam dari Kristen. Bagaimana enaknya? Sebelum saya memutuskan, saya minta istri saya. Istri menjawab, saya sama-sama perempuan. Tetapi saya juga istrinya Habib. Karena itu, saya persilahkan Habib saja yang memutuskan. Saya akan menerima. Nah, terus Habib minta, bagaimana Pak Permadi? Saya mengatakan, Beb, bagi saya, umur 16 itu belum dewasa. Dia belum bisa memutuskan sendiri. Karena itu, kalau dia menjadi Islam, harus ada izin dari orang tuanya. Tidak bisa sendiri. Habib bisa membatalkan, bisa menerima, terserah Habib. Tetapi, perempuan ini harus lapor kepada orang tuanya, boleh atau tidak. Minta izin. Ya, untuk berpindah agama. Apa keputusan Habib? Saya putuskan sesuai dengan saran Pak Permadi. Kembalikan anak ini ke orang tuanya, suruh minta izin, atau tunggu sampai umur 17 baru datang ke sini. Loh, itu kan luar biasa sekali Habib Rizik, yang dikenal begitu galak gitu ya. Tapi itu cuma menurut saya image saja. Yang sesungguhnya Habib Rizik adalah seorang doktor dengan disertasi Pancasila. Tidak ada orang yang bisa menjelaskan Pancasila sebaik Habib. Dan saya disuruh masuk ke kamar pribadinya. Buku-buku Bung Karno itu penuh di kamar Habib. Jadi Habib adalah seorang Soekarnois. Islamnya nasionalis. Siapa yang berjuang di Aceh? Saya mau curhat dikit boleh nggak? Saya kan dulu pengen ceramah di Aceh Habib, tapi nggak pernah diundang. Akhirnya tibalah undangan. Dan salah satu undangan itu ada juga, setelah itu undangan lagi. Setelah itu undangan lagi. Nah, saya diajak keliling itu ke Aceh. Habib, ini monumen korban tsunami. Saya kaget karena di tengah kota ada kapal yang besarnya luar biasa. Ini mungkin jarang ustadz yang mau menceramahkan, mungkin jarang ini Habib juga menyampaikan, tapi ini harus diungkap fakta kerja anak cucu Nabi Muhammad SAW. Bagi yang masih ragu nasabnya Habib Rizik, tanya kepada pengurus Robitoh Alawiyah, jelas nasab beliau. Ya, tanya saja ke sana yang masih ragu. Kalau masih ragu, nanti di akhirat saya doakan ketemu kakeknya, nanya langsung, bener beliau ini cucumu enggak gitu ya, nanya langsung, saya doakan. Tapi Habib Rizik butuh pengakuan cucu Nabi atau bukan cucu Nabi, berjuang untuk kekasihnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, ini orang Aceh bilang ke saya, Habib,
Itu Masya Allah waktu tsunami, alhamdulillah ada Habib Rizik Syihab. Beliau bawa itu murid-muridnya. Itu jenazah yang udah usianya 3 hari, udah seminggu. Di bawah kapal itu ada jenazah. Kapal bawahnya ada jenazah. Kami tidak berani masuk, takut kalau kapalnya itu bergerak kemudian kejatuhan. Tapi Habib Rizik merangkak di bawah kapal, mengambil jenazah itu, menjalankan tugasnya bagi seorang muslim. Bukan beliau yang cerita, saya nggak pernah dengar cerita dari beliau. Bahkan saya nggak pernah bicara kecuali tahun 2007. Saya pernah bicara tahun 2004. Saya pernah bicara atau beliau atau tahun 97. Kalau nggak 97, 2004 ketika beliau berkunjung ke Solo di rumahnya Habib Zakir bin Abdurrahman As-Segaf. Saya kasih hadiah beliau buku terjemahan saya, Manhaj Dakwah, yang di depannya ada gambar foto Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh dan Abu Ya Said Muhammad bin Abdul Maliki. Saya jadikan foto cover apa yang dilakukan Habib Rizik. Maka beliau langsung pegang buku itu sambil menciumi cover tersebut. Syekhi, huma syekhi, kedua orang ini guru saya. Diciumin itu foto ulama oleh Habib Muhammad Rizik Syihab. Setelah itu saya nggak pernah ngomong lagi sama beliau. Sampai kemarin saya berangkat umroh, saya berkali-kali umroh, nggak sampai 5 kali ya, nggak sampai 5 kali umroh. Haji 2 kali, diajak orang-orang, ayo ketemu Habib Rizik. Saya bilang, nggak mau, kesian, dari jauh saja, dari jauh saja. Tapi kemarin ini, Maret, saya umroh, saya pengen ketemu Habib Rizik Syihab. Qadarullah ketemu. Disitulah saya ngomong sama Habib Rizik Syihab. Setelah sekian lama, kan tidak ada cerita tsunami. Beliau nggak pernah bangga-banggakan dirinya. Saya begini, 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 saya begini. Nggak ada semua itu. Nggak pernah disampaikan kepada saya. Tapi masyarakat Aceh yang bercerita dan bangsa ini berhutang kepada beliau atas perjuangannya yang luar biasa. Oh, ini Acehnya. Akhiron. Saya mau tegaskan sekali lagi, jamaah tidak usah khawatir, saya tidak akan berubah dalam perjuangan. Nah, karena itu tolong doakan agar Allah berikan kekuatan istiqomah. Karena tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa istiqomah. Tanpa pertolongan Allah nggak bisa. Kita tetap lurus di jalan Allah nggak bisa. Setiap orang bisa berubah setiap saat. Nah, maka itu kita mesti berlindung kepada Allah supaya Allah lindungi kita, beri kekuatan istiqomah. Insya Allah saya dengan anak-anak saya nih, putra-putra menantu kita semua, insya Allah Allah berikan kekuatan istiqomah. Di sini ada Sayyid Alwi bin Smith, ada Sayyid Muhammad Hanif Al-Attas, ada Sayyid Muhammad bin Hussein Al-Attas. Nah, insya Allah kami akan terus berusaha bagaimana kita tetap bersama umat. Kita tidak akan meninggalkan umat. Apapun yang terjadi, kita akan berusaha untuk berdiri di barisan paling depan untuk membela umat, jangan sampai dizalimi oleh siapapun. Nah, jadi ini sudah merupakan tekad kita. Karena itu doakan agar kami diberikan oleh Allah kekuatan istiqamah, insya Allah. Maka itu saya mau tanya semua di sini, siap istiqamah? Siap istiqamah? Takbir! Sallu ala Nabi. Jadi di sini saya mau tandaskan sebelum saya akhiri sekali lagi, kita yang ada di sini, habaib ulama, sekali lagi, kita bukan musuh pemerintah, kita bukan musuh negara, kita bukan musuh tentara, kita bukan musuh polisi, kita musuh kezaliman, kita musuh kecurangan, kita musuh kemunafikan, kita musuh segala kejahatan. Betul? Betul? Nggak ada kompromi, saudara. Melawan kezaliman, kemunafikan, kejahatan, tidak ada kompromi. Kalau ada mengatakan, Habib Rizik, bisakah ke depan ini kita melakukan rekonsiliasi? Saya katakan sekali lagi, rekonsiliasi hanya bisa berdiri atas dasar niat dan tekad yang baik, ya ikhwan. Tapi kalau rekonsiliasi berdiri atas dasar kecurangan, kezaliman, kejahatan, saudara, tidak mungkin. Tidak ada rekonsiliasi, saudara. Tidak ada rekonsiliasi, saudara, kalau kezaliman dibiarkan. Kira-kira jelas tidak? Takbir. Nah, jadi selama pemerintah baik, kita akan apresiasi, kita akan terima kasih. Tapi kalau mereka membuat aturan-aturan yang merugikan rakyat, yang merusak agama, saudara, yang menghancurkan akhlak, wajib untuk kita lawan. Tidak boleh kita diam, ya ikhwan. Takbir. Takbir.
Siap revolusi akhlak? Shallu ala nabi. Itu yang saya mau sampaikan. Jadi sekali lagi, jadi jangan nanti dipelintir-pelintir. Kita ini musuh negara lah, musuh pemerintah lah, musuh menteri. Enggak ada. Loh, kita enggak bersaing untuk nyari jabatan kok ya, ikhwan. Enggak, kita enggak nyari jabatan. Kita bukan orang partai, kita bukan pejabat, kita bukan anggota DPR. Enggak, kita hanya menginginkan negara ini baik. Nah, ayo kita hijrah minad dzulumati ilan nur. Kita hijrah minal maksiyah ila ta'ah. Kita hijrah minal khabith ila thayyib. Kita hijrah dong minas sayyiat ilal hasanat. Kita hijrah ya ikhwan. Nah, yang ada di sini pun juga wajib melakukan revolusi akhlak. Bagaimana revolusi akhlak? Kalau akhlak kita kemarin kurang baik, ayo kita perbaiki ke depan. Kalau akhlak kita kemarin alhamdulillah sudah baik, ayo kita tingkatkan lagi agar akhlak kita lebih baik. Insya Allah. Ini dengar kata revolusi, wah udah kalang kabut lagi ya. Revolusi. Revolusi itu perubahan drastis. Revolusi itu maknanya perubahan drastis dan mendasar. Nah, jadi kalau perubahan drastis itu kemarin masih tukang bohong, hari ini langsung drastis, dia nggak mau bohong lagi. Nah itu namanya revolusi. Tapi kalau kemarin tukang bohong, sekarang yang ngebohongnya dikurangin dikit-dikit, itu bukan revolusi. Nah, kalau ngebohongnya dikurangin dikit-dikit, bukan revolusi. Itu langsung. Kemarin nggak sholat, saudara, mulai hari ini sholat dan seterusnya, itu namanya revolusi. Nah, kemarin suka ngebohong, nah, tahu-tahu sekarang tidak mau ngebohong lagi, itu revolusi. Kira-kira jelas gak? Jadi revolusi itu perubahan drastis dan mendasar. Jadi jangan pikir revolusi itu pakai senjata, bunuh-bunuhan, potong-potongan. Siapa yang bilang begitu ya, ikhwan? Nah, lalu kenapa dipilih kata revolusi akhlak? Kenapa bukan revolusi moral, revolusi budi pekerti, revolusi mental? Saudara, karena kata akhlak itulah yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada kata yang lebih baik kita pilih kecuali kata yang digunakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau tahu siapa itu bapak revolusi akhlak di dunia, ya Nabi kita. Nabi kita itu pejuang revolusi akhlak. Nabi kita itu pahlawan revolusi akhlak. Nabi kita itu saudara yang meletakkan dasar-dasar revolusi akhlak. Sebagaimana Nabi sabdakan dalam hadisnya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Nah, jadi karena Nabi yang menggunakan kata akhlak, ya kita lebih suka pakai istilah akhlak. Kenapa nggak pakai mental? Karena kata mental dipakai sama Karl Marx. Nah, Karl Marx yang pakai gembongnya komunis, makanya saya nggak mau pakai ya kawan. Kecuali kalau Nabi pakai kata mental, saya pakai mental. Kalau Nabi pakai kata budi pekerti, saya pakai budi pekerti. Nabi pakai kata apa? Akhlak. Berarti kita perlu pakai kata apa? Siapa suri tauladan kita? Siapa contoh kita? Shallu ala nabi.